Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di sisi Kelas Psikologi Mbak Eka mau membahas seputar masalah anak. Yakni apa sih kira-kira temanya ya? Temanya adalah kira-kira gimana sih cara menghadapi anak yang suka membangkang atau membantah permintaan dari orang-orang di sekitarnya. Nah oke, baik, semoga temanya menarik ya. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, silakan cari posisi yang paling nyaman untuk nyimak podcast Kelas Psikologi yang akan Mbak Eka tayangkan. Kemudian apabila nanti podcast ini bermanfaat atau dirasa wow, kayaknya saudaraku atau teman-teman kantorku perlu tahu nih tentang materi ini, maka jangan ragu teman-teman, jangan sungkan, silahkan aja share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Oke, mari segera kita mulai. Baik teman-teman semua, nah mari kita mulai ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai Mbak Eka mau menyamakan persepsi dulu sama teman-teman ya, supaya kita nanti bisa satu frame atau kita bisa satu pemahaman. Nah teman-teman semua, kira-kira perilaku menentang itu apa sih? Dan kapan kira-kira perilaku ini sudah mulai terbentuk pada anak-anak? Atau anak-anak berpotensi melakukan perilaku menentang ini pada usia berapa ya? Baik, nah perilaku menentang itu biasanya adalah anak-anak atau ketika anak-anak sudah tidak mau lagi melakukan yang semestinya dia lakukan. Nah, dengan berbagai hal tentunya ya alasannya. Nah, tapi terkadang mereka tidak mau melakukan ini karena mereka ingin melakukan sesuatu hal yang lain yang sifatnya lebih menyenangkan dan lebih asik daripada rutinitas yang perlu mereka lakukan. Nah, kemudian kira-kira pada fase atau umur berapa ya anak-anak itu sudah bisa mulai mempelajari sikap menentang? Nah, teman-teman, anak-anak itu sudah bisa mempelajari atau melakukan sikap menentang pada saat mereka sudah mengenal kata tidak. Ya, jadi kalau kita sering bilang tidak boleh, jangan, ya, atau no dan lain sebagainya. Nah, ketika anak sudah mulai paham, maka dia berpotensi untuk melakukan perilaku menentang itu sudah muncul teman-teman semua. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sebenarnya setiap anak memiliki potensi yang sama melakukan perilaku menentang pada saat mereka sudah mengenal kata tidak. Nah, baik teman-teman semua, terkait dengan perilaku menentang, sebenarnya perlu kita pahami ini ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Dan nantinya ke depan target inilah yang kita lakukan perubahan, supaya anak-anak ini bisa lebih memaknai dan juga lebih paham bahwa yang mereka lakukan itu mungkin tidak baik-baik aja dan tidak bisa diterima oleh lingkungan. Nah, apakah itu? Yang pertama, kita harus pastikan bahwa mereka bisa menerima informasi yang kita berikan dengan baik. Ya. Nah, yang kedua, kita juga perlu mengajarkan bagaimana sih respon yang akan mereka munculkan ketika nanti mereka mendapatkan informasi. Nah, tentu ini harus diberikan pembelajaran sebelumnya ya, karena setiap anak itu tentu tidak pernah bisa mengerti respon baik, respon buruk itu seperti apa. Nah, maka kita perlu ajarkan sebelumnya. Nah, setelah ada penerimaan, kemudian ada respon, yang ketiga adalah reaksi yang dimunculkan. Nah, jadi apabila pada saat ini kita memiliki anak-anak yang sedang hobi menentang, kita nggak perlu memikirkan yang macam-macam, cukup fokus kepada bagaimana sih penerimaan anak itu terhadap informasi yang kita berikan, kemudian ya bagaimana dia merespon, dan yang ketiga adalah reaksi seperti apa yang akan dimunculkan dan akan kita rubah ke depannya. Oke gitu teman-teman ya. Nah, maka sekarang Mbak Eka akan mengajak teman-teman semua untuk masuk poin per poin apa sih yang perlu dilakukan kalau kita memiliki anak yang suka menentang. Baik teman-teman semua, di nomor 1 atau di nomor yang pertama, apabila kita memiliki anak-anak yang sudah bisa menentang atau mereka suka menentang ya, yang perlu kita lakukan adalah memperkuat pondasi di dalam lingkungan keluarga. Nah, apa aja sih memperkuat pondasi di dalam lingkungan keluarga? Perlu kita pahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk membangun pondasi kepada anak-anak ya. Bahkan sampai seusia kita pun, seusia dewasa, kita pun masih terus harus belajar. Ya, jadi jangan dikira bahwa udah dewasa kita udah paham, tidak. Karena kalau kita mau diterima oleh lingkungan sosial, artinya kita juga harus belajar dan mempelajari karakteristik di tempat tersebut atau di tempat kita berada. Nah, maka teman-teman semua, tanamkan pondasi yang kuat terkait apa? Yang pertama adalah sopan santun, ya. Sejak kecil, sedini mungkin, bahkan mungkin kalau anak-anak ada yang sudah paham di usia setahun,
tunjukkan di usia setahun, makan harus sambil duduk ya, jangan diajak keliling kampung misalnya kayak gitu. Kemudian kalau kita berbicara, minta anak untuk menatap wajah kita. Nah ini hal-hal yang harus dilatihkan ya terkait sopan santun. Kemudian tidak berteriak ketika meminta anak melakukan sesuatu. Nah yang kedua, latih anak untuk menyelesaikan problem solving atau proses pemecahan masalah ya. Tunjukkan kepada anak berbagai macam situasi yang memungkinkan akan memunculkan pertengkaran atau hal-hal yang bisa menimbulkan perkelahian. Nah kemudian bikin simulasi kecil-kecilan dan ajak anak untuk berpikir kira-kira langkah apa yang sebaiknya diambil ya. Ini boleh, ini tidak. Nah kemudian itu tadi kalau di dalam lingkungan rumah. Sekarang kita menuju ke lingkungan sosial, yakni sanksi-sanksi atau norma-norma sosial yang perlu anak-anak pahami. Nah terkadang gak jarang mereka temui di lapangan bahwa cukup banyak orang tua yang merasa udahlah itu nggak penting, itu nanti aja biar diajarin sama lingkungan, biar dia belajar sendiri pada saat dia udah besar. Nah padahal teman-teman semua di zaman yang sekarang nih ya seperti ini, semua anak bisa melihat berbagai macam hal, berbagai macam masalah. Jangan sampai ketika dia belajar dari lingkungan sosial ya, karena kita males ngajarin dalam tanda petik, kita ngerasa itu tugasnya guru di sekolah deh, atau tugasnya neninya, atau tugasnya eyangnya. Ternyata dia malah belajar dari teman-temannya yang juga masih sama-sama belajar. Nah akhirnya mindset yang dia dapat itu keliru. Lanjut ya, kemudian di nomor 2, apabila kita memiliki anak yang suka menentang atau memiliki murid atau siswa yang suka menentang, maka yang harus kita lakukan adalah kita perlu melakukan kontrol diri terhadap emosi yang akan kita tunjukkan kepada mereka. Nah, perlu kita pahami bahwa anak-anak yang suka menentang atau memiliki sikap menentang, ini biasanya cenderung emosinya meledak-ledak, tidak bisa diajak negosiasi, dan memiliki nada suara yang tinggi. Nah, ketika kita menyamai hal itu, atau kita bahkan memiliki suara yang lebih tinggi, maka dia akan lebih teriak, atau dia akan menjadi semakin memberontak karena ngerasa, wah aku dilawan nih. Wah dia nantang aku nih. Jadi bentuk mekanisme pertahanan diri anak-anak adalah dengan apa? Berteriak, nangis sekencang-kencangnya. Nah maka hemat Mbak Eka ya sekedar saran ya, apabila kita menghadapi anak-anak dengan kondisi mereka sedang menentang atau bahkan tantrum dan sampai menangis jerit-jerit ya, maka yang perlu kita lakukan adalah tenang ya. Pastikan kondisi kita tidak terbaca oleh mereka, bahwa kita juga sebenarnya berkecamuk atau kita bahkan gak tega untuk marah ke mereka. Jadi tenang, tegas, dan tidak perlu banyak bicara. Jadi sampaikan aja seperlunya apa yang perlu mereka dengar. Kemudian di nomor 3, tegakkan aturan secara konsisten. Bagi anak-anak yang sudah memiliki kecenderungan menentang, adanya konsistensi di dalam keluarga itu adalah hal wajib. Ya, mereka katakan wajib, bukan perlu lagi ya, tapi wajib. Karena apa? Karena anak-anak yang cenderung suka menentang ini biasanya terlahir dari pola asuh orang tua yang gak matching atau gak sinkron, gak sejalan. Eyangnya misalnya ngizinin, bapak ibunya gak ngizinin. Ini yang tinggal sama eyang ya. Atau orang tuanya yang si ayah kelonggaran, kasih kelonggaran. Kemudian yang ibunya sudah menerapkan aturan yang ketat. Nah kenapa ayah memberi kelonggaran? Ya karena itu bisa jadi mungkin salah satunya adalah bentuk rasa bersalah ayah, karena ayah nggak bisa seharian 24 jam bareng sama anak, maka dia kasih kelonggaran-kelonggaran yang bikin kacau pola asuhnya. Nah maka yang paling benar adalah wajib menegakkan berbagai aturan yang sudah diberikan secara konsisten. Nah kemudian yang berikutnya, perlu dipahami bahwa anak-anak yang cenderung menentang ini mereka biasanya sangat paham banget kapan dia bisa negosiasi, kapan dia bisa, wah ini kayaknya orang tuaku lagi lengah nih, maka aku boleh dong ngelakuin pelanggaran sedikit aja. Nah tapi mereka perlu ingetin ke ayah bunda ataupun bapak ibu guru dimanapun berada ya, sekali dua kali mungkin masih aman karena mereka masih tahap coba-coba nih. Tapi ketika mereka sudah bisa melanggar aturan berkali-kali, atau mungkin orang tuanya memberikan ketegasan itu hanya dalam momen-momen tertentu, misalnya kayak lagi banyak orang, atau mereka lagi di depan mertuanya ya. Nah si anak ini pasti akan terus mencari kesempatan dan pada akhirnya jadi bumerang. Loh kemarin boleh sekarang gak boleh. Loh ayah bunda gak konsisten, kemarin ngajarin aku harus begini ternyata sekarang kayak gini, aku gak mau. Nah itu jadi pertengkaran baru.
Maka saran Mbak Eka, benar-benar dibicarakan hal-hal yang ingin diwujudkan atau hal-hal yang memang tidak mampu untuk direalisasikan atau diwujudkan. Baik teman-teman semua, di nomor 4 ya, hal yang perlu dilakukan kalau memiliki anak atau siswa yang suka menentang, itu adalah jangan mudah menyerah. Nah, ini mereka kasih tips deh ya. Jadi anak-anak yang biasanya memiliki kecenderungan suka menentang, suka melawan ya, atau mereka yang memiliki power besar, itu biasanya sangat tergantung dari konsistensi kata-kata terakhir kita. Nah, maksudnya gimana sih Mbak Eka? Oke, nah maksudnya gini teman-teman. Ya, jadi ketika kita sedang berhadapan sama mereka dalam kondisi mereka lagi tantrum atau mereka lagi emosi ya, jangan sekali-kali kita membuka perdebatan sama mereka. Karena kalau kita membuka perdebatan itu jadi celah buat mereka untuk tidak mau melakukan hal yang harus mereka lakukan. Oke? Nah, yang kedua, jangan membuka diskusi. Kalau tadi berdebat aja nggak boleh, maka diskusi juga tidak boleh. Meskipun tujuannya mungkin dengan berdiskusi nanti anaknya bisa ngerti, mereka bisa mau, tidak mungkin ya. Mereka bisa katakan tidak mungkin karena apa? Anak-anak yang punya karakter menentang itu gigih. Nanti yang ada, dia malah jadi nangis, teriak-teriak, dan bikin kita jadi stres. Akhirnya dia dapat kesempatan bisa melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh atau kita tidak perlu menaikkan suara dengan membentak mereka supaya mereka mendengar, itu tidak perlu. Karena itu akan semakin bikin mereka jadi histeris, percaya deh. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita tetap tenang dan kita tetap meminta mereka melakukan apa yang mereka mau. Nah, meskipun Mbak Eka tahu ini butuh jam terbang ya, atau butuh latihan, tapi Mbak Eka yakin semua orang tua, bapak ibu guru dimanapun berada pasti bisa melakukan ya. Nah, yang terakhir jangan lupa akhiri setiap perkataan dengan tegas dan tenang. Ya, jadi meskipun kita marah, kita sedang emosi, kita cukup bilang, duduk sekarang, kerjakan tugasnya, baru boleh pulang pada pukul sekian kalau sudah selesai. Kalau belum selesai, kerjakan sampai selesai, itu misalnya di sekolah. Nah, di rumah pun sama. Nanti apabila ibu lagi memberi intervensi, maka bapak jangan ikut campur. Atau bapak tiba-tiba langsung nyelonong aja, celometan gitu ya. Nah, itu pasti gagal. Kasihan ibunya di rumah atau kasihan istrinya, karena jadi bulan-bulanan buat si anak. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, apabila sudah melakukan 4 hal tadi, sekarang Mbak Eka kasih tips yang kelima. Tips yang kelima adalah hindari melakukan tawar-menawar ya. Meskipun mereka nangis sampai gulung-gulung, jangan kita kayak memberikan belas kasihan atau kita ngerasa kayak wah tugasnya kebanyakan, kasihan ya, atau wah ini nanti bisa bikin anak jadi stres belajar nih kalau kayak gini. Nah, ketika dia sudah dijelaskan di awal, kalau misalnya kamu sekolah TK ya kamu harus belajar ABCD. Kamu sekolah SD kamu harus belajar ABCD. Sekolah SMP kamu harus belajar ABCD. Dia sudah paham, sudah mengerti rutinitasnya, maka dia perlu melakukan itu sampai selesai. Nah, tugas kita tuh apa? Tugas kita adalah mendampingi dan menolong dia menyelesaikan. Maksudnya gimana Mbak Eka? Bukan kita yang ngerjain ya, tapi kita kasih semangat. Kita ajak dia berdiskusi, kasih bahasa pancingan. Nah, Mbak Eka cukup mengerti, ini akan menjadi sangat sulit kalau anak-anaknya lebih dari satu. Nah, maka perlu kita pahami juga supaya tidak terjadi hal yang sulit ketika anak-anak sudah masuk usia SD atau SMP, anak-anak perlu diajarkan pemahaman sejak mereka masih dini. Nah, ini memang konsekuensi ya. Kalau kita memiliki anak lebih dari satu, maka effort yang harus kita keluarkan pun juga lebih besar. Nah, tapi percayalah, setiap anak kalau diajak ngomong baik-baik, diajak ngomong dengan tenang, tanpa dijudgement bahwa mereka salah, mereka masih yakin mereka semua akan bisa diajak ngomong dari hati ke hati. Baik teman-teman semua, kemudian yang terakhir di nomor 6 ya, di nomor 6 ini adalah jangan lupa memberikan apresiasi pada saat anak-anak yang menentang ini melakukan sedikit aja hal kecil yang sifatnya positif. Misalnya anak yang selalu menentang, siapa yang mau peduli sama temennya? Aku tidak mau peduli sama teman-temanku. Kan banyak tuh anak yang nyelometan gitu ya. Udah itu gak usah ditanggepin, diabaikan aja. Nah nanti pada saat dia mau membantu, misalnya mau membantu gurunya membawakan sesuatu atau mau membantu mengawas papan tulis, kasih tepukan yang sifatnya intens, jadi hanya antara ibu atau bapak dan dia. Sampaikan bahwa makasih ya sudah bantu bawain, makasih ya ibu bangga banget sama kamu, yuk kembali ke tempat. Wah, itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan luar biasa ketimbang
Ayo teman-teman, kasih tepuk tangan yang meriah untuk. Nah, itu beda rasanya untuk anak-anak yang menentang ya. Karena apa? Anak-anak yang memiliki kebiasaan menentang, ini dimanapun mereka berada pasti mereka dianggap salah atau troublemaker. Nah, maka jangan segan-segan untuk kasih mereka apresiasi supaya mereka mau belajar dari kita. Ya, karena mereka tuh sangat pemilih dan mereka juga anak-anak yang pandai untuk melihat karakter orang. Nah, oke, baik teman-teman semua, kelas psikologinya sudah selesai. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa dimanfaatkan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika memiliki anak atau murid yang memiliki karakter menentang ya, atau suka melawan. Nah, sebenarnya nggak semuanya buruk, tapi kadang kitanya nggak sabar. Nah, tapi kalau emang kita udah ngerasa, waduh ini memang perlu banget nih dikonsultasiin, ya udah langsung aja menuju ke tempat-tempat konsultasi yang ayah, bunda, atau bapak ibu guru percaya dimanapun bapak ibu berada ya, supaya masalahnya cepat tertangani. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah nyimak podcast ini sampai selesai. Mbak juga titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian ya. Dan sampai jumpa pada video-video yang lain. Dadah!